Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Dwi Ratnasinta dari SDN Ujung 9 Surabaya. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas saya yang saya kerjakan dalam pelatihan IGI Surabaya mengenai pemanfaatan aplikasi Zapar untuk membuat alat pelajaran yang nantinya bisa dimanfaatkan oleh siswa-siswi kita. Kita mulai saja ya. Nah, ketika kita memanfaatkan aplikasi Zapar dan alat pelajaran kita yang sudah kita buat itu sudah selesai, maka nantinya kita bisa mendownload kodenya yang disebut dengan Zepcode. Nah, Zepcode itu nanti bisa kita scan melalui atau menggunakan aplikasi Zapar yang bisa kita download atau kita install dari Play Store kita. Kita mulai saja ya. Sekarang saya akan men-scan dulu Zepcode saya. Saya scan dulu Zepcode-nya. Seperti ini kawan-kawan. Nah, maka akan muncul aplikasi alat pembelajaran yang sebelumnya sudah saya buat di aplikasi Zapar. Ini biar lebih jelas ini ya. Nah, di sini sudah ada kontak saya, sudah ada kuis, ada materi dan sebagainya, yang ini semuanya bisa digunakan oleh siswa, bisa diaktifkan dengan cara bagaimana? Diklik saja. Misalnya saja kita mulai dengan kontak saya, diklik kontak saya. Nah, di sini anak-anak bisa mendapatkan email saya. Jadi kalau mereka kalau ingin berkomunikasi melalui email, bisa langsung ke email saya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang untuk memulai pelajaran biasanya kita kan sering memberikan pengantar ya ke anak-anak ya, semacam nanti anak-anak diberitahu akan belajar apa, mengenai apa. Nah, itu kita bisa masukkan dalam pengantar. Pengantar ini isinya adalah suara saya untuk mengawali pembelajaran. Nah, ini adalah suara saya kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Halo, apa kabar anak-anak hebat kelas 3? Oke, itu saya gunakan ketika saya ingin mengawali pembelajaran. Ibu berharap kalian beserta keluarga di rumah senantiasa. Kemudian kalau saya ingin memberikan anak-anak gambaran mengenai apa sih yang akan kita pelajari hari ini kebetulan saya mengajarkan tentang perubahan wujud benda, maka saya tunjukkan anak-anak bisa melihat ini hari ini belajar apa sih, bisa dilihat di gambar bagan perubahan wujud benda. Nah, ini akan muncul gambarnya seperti ini. Nah, kalau mereka ingin mengetahui materinya, mereka tinggal klik materi. Nah, di sini materinya saya hubungkan langsung dengan Wikipedia sehingga mereka bisa mencari sendiri. Bisa ngeklik juga di sini jenis perubahan wujud ada bermacam-macam sehingga mereka bisa belajar secara mandiri. Oke, kita lanjutkan. Kalau mereka ingin mengetahui contoh-contoh berupa gambar yang berhubungan dengan perubahan wujud benda, mereka bisa masuk ke contoh perubahan wujud benda, gambar-gambarnya. Dan ini bisa digeser kawan-kawan ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, bisa digeser-geser sesuai yang mereka inginkan. Nah, apabila masih belum jelas dan ingin melihat contoh secara langsung, sudah saya sediakan video pembelajaran yang bisa mereka tonton. Ini saya langsung hubungkan ke YouTube ya video pembelajarannya. Nah, ini adalah Glowing kayak lagi liburan, padahal nggak liburan. Baru oleh Super Serum, formula canggih yang menembus 10 lapisan kulit untuk kulit yang glowing. Baru oleh Super Serum dengan vitamin C. Oke. Kids, dalam kehidupan sehari-hari, kita akan melihat proses perubahan wujud benda dan contohnya yang ada di sekitar kita. Jadi selain mereka Perubahan wujud benda adalah perubahan yang terjadi pada suatu benda dengan bentuk yang berbeda. Peristiwa perubahan bentuk tersebut termasuk wujud padat, cair, dan gas. Nah, materi sudah, melihat video pembelajaran sudah. Kalau ingin mengasah kemampuan, mereka bisa mengerjakan yang namanya kuis. Nah, kuis ini sudah saya saya hubungkan dengan Google Form saya. Jadi saya sudah membuat kuisnya di Google Form yang kemudian saya kirimkan ke siswa. Nah, di sini juga bisa diklik kuisnya.
Nah, bisa kita lihat di sini dibuka dengan Chrome saja karena dia pakai Google Form. Nah, karena materi perubahan wujud benda itu kan kalau di kelas 3 masuk dalam bahasa Indonesia, pengendalian dalam bahasa Indonesia, sehingga dia masuk dalam KD bahasa Indonesia. Tinggal pilih kelasnya, misalnya kelas 3A, lalu kemudian tinggal pilih namanya, misalnya namanya ini Faikul Hakim. Nah, sudah tinggal dia mengerjakan, kalau sudah disubmit, selesai. Begitu ya kawan-kawan ya. Itu untuk kuisnya. Nah, setelah kuis kayaknya mau capek mau main game, boleh, tapi main gamenya di sini game yang masih berhubungan dengan pelajaran nih kawan-kawan. Jadi mereka tidak keluar dari ranah pembelajaran yang kita terapkan untuk mereka. Tinggal klik game saja di sini. Nah, ini saya membuat gamenya juga basisnya aplikasi online menggunakan Wordwall. Tinggal klik namanya, lalu start. Kita tunggu dulu. Nah, di sini gamenya juga perubahan wujud benda, bentuknya maze case. Jadi kayak apa di labirin begitu. Ini anaknya bisa main nanti di sini. Nah, seperti ini kawan-kawan. Ini misalnya ada contoh peristiwa membeku. Nah, ini si merah ini harus kita jalankan kawan-kawan agar dia bisa masuk ke jawaban yang benar dan jangan sampai tertangkap sama yang warna biru. Nah, ini kan jawabannya. Nah, hore, jawabannya benar. Begitu ya kawan-kawan ya. Itu untuk gamenya. Nah, itu tadi adalah apalagi nih yang belum saya jelaskan ya. Sepertinya sudah semua ya, contoh sudah, pengantar sudah, semuanya sudah. Nah, inilah alat pelajaran yang bisa dimanfaatkan oleh siswa yang saya buat dengan menggunakan aplikasi Zapan. Terima kasih Igi untuk ilmunya, sangat bermanfaat sekali, dan semoga teman-teman yang lain juga bisa menemukan manfaat yang sama seperti saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.